TNI. Untuk lebih detail nanti akan dijelaskan oleh BDPO selaku penyidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan kegiatan hari ini telah melaksanakan gelar perkara karena langkas dan terjadi antara kendaraan Nissan X-Trail yang dikemudikan oleh oknum TNI berinisial Prada MWB yang berpotensi sebagai perkara. Kemudian kami sudah apa saja yang telah kami kerjakan, baik itu tahap penyidikan sampai dengan tahap penyidikan. Untuk para saksi sudah kami periksa di kedua tersangka, kemudian tersangka juga sudah kami amankan di Denpom Jaya 2. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pak, untuk mobil sendiri itu milik siapa sih Pak kalau boleh tahu? Karena kan platnya L Surabaya. Untuk kendaraan milik dari dan Rizik. Jadi Prada MWB ini jabatannya adalah Tamudi. Kalau kepanjangannya Tamtama Pengemudi. Dia yang melayani Gandrik dalam kegiatan sehari-hari. Kalau keterangan yang bersangkutan dia itu melarikan diri kenapa? Untuk keterangan yang didapat karena dia memang anggota masih dari Prada, dia punya pengalaman ditambah dengan mungkin dengan rasa takut, jadi dia pergi meninggalkan TKP karena juga mungkin ada alasan bersangkutan agak silakan yang sudah kabur. Jadi beliau kembali ke kediaman. Tetap Dari berdasarkan pengakuan sudah ada untuk kecepatan mungkin diperkirakan ya, 60. Untuk konsumsi Kita sudah melakukan tes urin melalui tes pack. Perkara ini negatif. Memang yang bersangkutan mengantuk pengakuannya. Pak, ini kan katanya udah ditahan. Dia akan diberi hukuman apa? untuk masalah Ada masalah juga. untuk sangkaan pidana kami jerat 3 pasal. Yang pertama pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 22. Yang kedua pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dalam kota jalan. Dan yang terakhir pasal 3531 KUHP. Tiga. Tentang lalai meninggalkan orang yang dalam keadaan sekarat. Hukuman maksimal. Kalau Maksimalnya kalau pasal 310 ayat 4 ancaman pidananya 6 tahun 3 12 juta rupiah. Pak, untuk sanksi etik, hukuman disiplin ya. Nah, kalau kita namanya hukuman disiplin. Jadi kalau misalnya di dalam peraturan TNI itu apabila sudah dijerat hukuman perkara itu akan mengikuti proses perkara pidananya dulu. Pidana dulu. Jadi pidananya dulu didahulukan. Jadi administrasi menyusul setelah hukuman pidana dijatuhkan baru ada sanksi disiplin tersebut. Jadi kita dahulukan pidananya. Pak, kalau kita lihat tadi sini dari pihak keluarga datang, itu sudah disampaikan apakah dilakukan mediasi ini surat yang pernah Kalau dari pihak keluarga sendiri untuk saat ini tadi disampaikan kepada kami akan mendahulukan proses hukum terlebih dahulu, baru nanti akan ada mediasi. Setelah proses hukum dikawal dengan baik, berjalan dengan baik, baru keluarga akan membuka ruang mediasi. Ya. Tapi mediasi pun juga tetap tidak mengabaikan proses jalan perkara. Pak, yang bersangkutan saat itu mengakui nggak bahwa dia menabrak saat itu? Mengakui. Diakui kemana Pak saat itu Pak? Langsung melapor atau enggak? untuk kronologinya Pak dari awal rasa pengakuan dari Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan setelah kejadian kembali ke kediaman melaporkan
langsung. Nah, kenapa yang bersangkutan kabur? Karena ketakutannya, ya, kalutannya, dan yang bersangkutan juga masih muda, baru berdinas mungkin hitungan tahun, sehingga langsung melarikan diri. Setelah itu langsung melaporkan kepada istri komandan brigade tersebut, dan istri komandan Danbrig melaporkan kepada Danbrignya, dan Danbrig langsung berkomunikasi dengan kita, sehingga kita langsung bisa mengamankan yang bersangkutan. Pak, dalam kecepatan yang tadi 60 sampai 70 km/jam itu ada indikasi yang bersangkutan itu mengambil jalur korban. Betul, yang bersangkutan memang mengambil jalur korban. Jadi memang karena ngantuknya itu biasa orang ngantuk, sehingga mau kontrol kemudinya lepas, sehingga dia mengambil jalur yang berlawanan dan menabrak korban. Izin Pak, kan tadi sanksi etiknya itu akan setelahnya ya Pak ya. Kira-kira dia bakal kena sanksi etiknya kayak gimana Pak? Adalah adik kandung daripada korban Saudara Simbolon. Yang kami sampaikan di sini tadi sudah gelar perkara, bahwa tadi penyidik sudah menjelaskan rangkaian dari pada CCTV ya, dari sejak saat terdakwa atau tersangka ya, juga mengenai Tanya siapa mobil aja? dan mengantar Nggak anak disebut, daripada nggak disebut. pimpinannya Tanya aja, sampai Bang. ke sekolah, terus dia kembali kejadian tersebut juga mengakibatkan menabrak daripada korban Saudara Simbolon dan Iu Maida Sinorio. Memang kecepatannya sangat tinggi, kami lihat tadi juga CCTV sangat sangat berat ya, memang tempat jauh ya, dengan kecelakaan dengan kecepatan yang sangat tinggi mengakibatkan Iu Maida dan Saudara Simbolon harus meninggal dunia. Itu berapa meter sih Pak jarak pas ditabrak itu korban terpental Pak? Karena kan di video kita kan secara ini tidak kita lihat ya, maksudnya berapa meter, tapi sangat jauh. Karena memang kita lihat ya objek subjeknya ya, bahwa tabrakan itu memang hasilnya memang ya tabrakannya memang sangat di luar daripada pemikiran, bahwa memang sangat sampai terbang dan saya kira ada sampai 20 meter atau 10 meter terlempar. berarti langsung meninggal dunia di Jelas meninggal dunia di tempat ya. Harapan kita tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Komandan ya, kami dari keluarga, dari anak kandungnya ya Rendra, bahwa kita akan sangat concern, sangat bagaimana memperhatikan ya, bagaimana perkara tindak pidana ini yang sebagaimana tadi dijelaskan ada pasal 310 yang ancamannya 6 tahun ya, dan dendanya 12 juta, terus kemudian ada juga pasal 312 dan juga pasal-pasal lainnya. Tapi kita berharap ini ya, mengenai pasal itu adalah urusan daripada penyidik, tapi kita harapkan perkara ini akan berjalan dengan bagus, dengan baik, sehingga mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dan menyangkut daripada kepastian hukum. Pak ini Kalau di sendiri itu Pak Simbolon dan istri itu tadinya mau kemana sih Pak? Coba ditangkap. Ya, izin menambahkan. Ya, sebelumnya mungkin saya mewakili keluarga sebagai putra sulung dari korban mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Pemdam Jaya, Pak Irsad, Pak Kapendam Jaya, Pak Indra, dan Pak Danwelkom Jaya 2, Pak Simbolon. Terima kasih banyak atas gelar perkara yang telah dilakukan hari ini. Nah, terkait tadi yang sudah ditanyakan dari pihak media, teman-teman media, pertama soal berapa jauh terlemparnya, kebetulan kemarin sempat diinformasikan oleh penyidik. Jadi bapak itu terlempar sejauh 21 meter setelah diukur oleh penyidik, dan ibu terlempar sekitar 12 meter. Ini informasi dari penyidik. Lalu tadi disuguhkan juga kepada kami CCTV, bukti berupa CCTV, rekaman CCTV dari lokasi kejadian sepanjang perjalanan dari pelaku dan korban. Dan memang bukti CCTV tersebut masih ada yang kurang lengkap karena informasi dari penyidik masih ada yang terpotong dan belum didapatkan potongannya. Jadi kami mohon supaya bukti CCTV itu bisa dilengkapi oleh pihak penyidik terutama, karena bukti CCTV itulah yang bisa menegaskan bahwa tersangka Prada MW ini adalah pelaku yang sebenarnya. Kalau bukti CCTV-nya tidak lengkap, maka akan muncul keraguan dari banyak pihak,
terutama dari pihak keluarga. Tentunya itu yang kami tunggu dan kita akan tunggu bersama-sama. Yang tadi ditanyakan, Terkait kronologi tadi si Bapak. ya kronologi. Kronologi Bapak Ibu itu sedang dalam perjalanan dari menjenguk cucu yang baru lahir ke pasar, rencananya mau beli perlengkapan bayi. Nah, dalam perjalanan dari tempat melahirkan ke pasar tersebutlah terjadi kecelakaan tersebut. Yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dari tempat pertama Bapak Ibu berangkat. Pak, ini kan pasangan suami istri, ada anak yang masih sekolah atau gimana nggak sih Pak? Kebetulan sudah berumah tangga semua. Oh, gitu. Izin Pak, Tadi Pak yang masalah gelar perkara itu melibatkan berapa saksi dan ahli, ada nggak sih Pak yang dilibatkan itu total Perkara itu biasanya dalam hukum acara ya, baik dalam hukum acara pidana maupun dalam penyidikan itu kan gelar perkara, alhamdulillah ya, Bapak Komandan tadi datang, terus juga penyidik dan disebutkan juga dan disampaikan juga mengenai CCTV oleh keluarga. kita telah melaksanakan kegiatan gelar perkara berkaitan dengan perkara tabrak lari yang dilaksanakan di mana tergugahnya adalah anggota TNI. Untuk lebih detail nanti akan dijelaskan oleh BDPO selaku penyidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan kegiatan hari ini
para saksi sudah kami periksa di tiga tersangka, kemudian tersangka juga sudah kami amankan di Depok Jaya 2. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pak, untuk mobil sendiri itu milik siapa sih Pak kalau boleh tahu? Karena kan platnya L Surabaya. Untuk kendaraan milik dari dan Brigit. Jadi Prada MWB ini jabatannya adalah Tamudi. Kalau kepanjangannya Tamtama Tamudi. Dia yang melayani publik dalam kegiatan sehari-hari. Kalau keterangan yang bersangkutan ya itu melarikan diri kenapa? Untuk keterangan yang didapat karena dia memang anggota masih baru Prada, dia punya pengalaman ditambah dengan mungkin dengan rasa malu, jadi dia pergi meninggalkan TKP karena juga mungkin ada rasa ketakutan agak katanya sudah kabur, jadi jauh kembali ke kediaman. Dari berdasarkan pengakuan mengaku sudah ada keterangan semua kok. Untuk kecepatan mungkin diperkirakan ya, 60. Untuk konsumsi Kita udah melakukan tes urin melalui tes pack, sementara ini negatif. Memang yang bersangkutan mengantuk pengakuannya. Pak, ini kan katanya udah ditahan. Dia akan diberi hukuman apa? Pasal Ada pasalnya juga. untuk usahaan pidana kami jerat 3 pasal. Yang pertama pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 22. Yang kedua pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan yang terakhir pasal 3531 KUHP. Tentang lalai meninggalkan orang yang dalam keadaan sekarat. Hukuman maksimal. Kalau Maksimalnya kalau pasal 310 ayat 4 ancaman pidananya 6 tahun hingga 12 tahun. Pak, untuk sanksi etik, hukuman disiplin ya. Nah, kalau kita namanya hukuman disiplin. Jadi kalau misalnya di dalam peraturan TNI itu apabila sudah dijerat hukuman perkara itu akan mengikuti proses perkara pidananya. Tapi kalau perkara itu baru Pidana dulu. Jadi pidananya dulu didahulukan. Jadi administrasi penyusul. Setelah hukuman pidana dijatuhkan, baru ada sanksi disiplin tersebut. Jadi kita dahulukan pidananya. Pak, kalau kita lihat tadi sini dari pihak keluarga datang, itu yang disampaikan apakah dilakukan mediasi atau seperti apa tadi? Kalau dari pihak keluarga sendiri, untuk saat ini tadi disampaikan kepada kami akan mendahulukan proses hukum terlebih dahulu, baru nanti akan ada mediasi. Setelah proses hukum dikawal dengan baik, berjalan dengan baik, baru keluarga akan membuka ruang mediasi. Ya. Tapi mediasi pun juga tetap tidak mengabaikan proses jalan perkara. Yang bersangkutan saat itu mengakui nggak bahwa dia menabrak saat itu? Mengakui. Diakui kemana Pak saat itu Pak? Langsung melapor atau enggak? untuk kronologinya Pak dari awal rasa pengakuan dari Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan setelah kejadian kembali ke kediaman melaporkan kejadian tersebut kepada istri dan Jadi yang bersangkutan langsung, kenapa yang bersangkutan kabur? Karena ketakutannya, ya, kalutannya, dan yang bersangkutan juga masih muda, baru berdinas mungkin hitungan tahun, sehingga langsung melarikan diri. Setelah itu langsung melaporkan kepada istri komandan brigade tersebut, dan istri komandan brigade melaporkan kepada Danbrignya, dan Danbrig langsung berkomunikasi dengan kita, sehingga kita langsung bisa mengamankan yang bersangkutan. Pak, dalam kecepatan yang tadi 60 sampai 70 km/jam itu ada indikasi kalau yang bersangkutan itu mengambil jalur Betul, yang bersangkutan memang mengambil jalur korban. Jadi memang
karena ngantuknya itu biasa orang ngantuk, sehingga mau kontrol kemudinya lepas, sehingga dia mengambil jalur yang berlawanan dan menabrak korban. Izin Pak, kan tadi sanksi etiknya itu akan setelahnya ya Pak ya. Kira-kira dia bakal kena sanksi etiknya kayak gimana Pak? Adalah adik kandung daripada korban Saudara Simbolon. Yang kami sampaikan di sini tadi sudah gelar perkara, bahwa tadi penyidik sudah menjelaskan rangkaian daripada CCTV ya, dari sejak saat terdakwa atau tersangka ya, juga mengenai Tanya siapa mobil aja? dan mengantar Nggak anak disebut, daripada nggak disebut. pimpinannya Tanya aja, sampai Bang. ke sekolah, terus dia kembali. Kejadian tersebut juga mengakibatkan menabrak daripada korban Saudara Simbolon dan Iu Maida Sidoarjo. Memang kecepatannya sangat tinggi. Kami lihat tadi juga CCTV sangat sangat berat ya. Memang tempat jauh ya, dengan kecepatan yang sangat tinggi mengakibatkan Iu Maida dan Saudara Simbolon harus meninggal dunia. Itu berapa meter sih Pak jarak pas ditabrak itu korban terpental Pak? Karena kan di video kita secara ini tidak kita lihat ya, maksudnya berapa meter, tapi sangat jauh. Karena memang kita lihat ya objek subjeknya ya, bahwa tabrakan itu memang hasilnya memang ya tabrakannya memang sangat di luar daripada pemikiran, bahwa memang sangat sampai terbang dan saya kira ada sampai 20 meter atau 10 meter melompat. berarti langsung meninggal dunia di Jelas meninggal dunia di tempat ya. Harapan kita tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Komandan ya, kami dari keluarga, dari anak kandungnya ya Rendra, bahwa kita akan sangat concern, sangat bagaimana memperhatikan ya, bagaimana perkara tindak pidana ini yang sebagaimana tadi dijelaskan ada pasal 310 yang ancamannya 6 tahun ya, dan dendanya 12 juta. Terus kemudian ada juga pasal 312 dan juga pasal-pasal lainnya. Tapi kita berharap ini ya, mengenai pasal itu adalah urusan daripada penyidik, tapi kita harapkan perkara ini akan berjalan dengan bagus, dengan baik, sehingga mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dan menyangkut daripada kepastian hukum. Pak ini Kronologi sendiri itu pas Simbolon dan istri itu tadinya mau kemana sih Pak? Coba dimakan. Ya, izin menambahkan. Ya, sebelumnya mungkin saya mewakili keluarga sebagai putra sulung dari korban mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Pemdam Jaya, Pak Irsad, Pak Pemdam Jaya, Pak Indra, dan Pak Danwelkom Jaya 2, Pak Simbolon. Terima kasih banyak atas gelar perkara yang telah dilakukan hari ini. Nah, terkait tadi yang sudah ditanyakan dari pihak media, teman-teman media, pertama soal berapa jauh terlemparnya, kebetulan kemarin sempat diinformasikan oleh penyidik. Jadi bapak itu terlempar sejauh 21 meter setelah diukur oleh penyidik, dan ibu terlempar sekitar 12 meter. Ini informasi dari penyidik. Lalu tadi disuguhkan juga kepada kami CCTV, bukti berupa CCTV, rekaman CCTV dari lokasi kejadian sepanjang perjalanan dari pelaku dan korban. Dan memang bukti CCTV tersebut masih ada yang kurang lengkap karena informasi dari penyidik masih ada yang terpotong dan belum didapatkan potongannya. Jadi kami mohon supaya bukti CCTV itu bisa dilengkapi oleh pihak penyidik terutama, karena bukti CCTV itulah yang bisa menegaskan bahwa tersangka Prada MW ini adalah pelaku yang sebenarnya. Kalau bukti CCTV-nya tidak lengkap, maka akan muncul keraguan dari banyak pihak, terutama dari pihak keluarga. Tentunya itu yang kami tunggu dan kita akan tunggu bersama-sama. Yang tadi ditanyakan, Kronologi tadi sih Bapak. ya kronologi Bapak Ibu itu sedang dalam perjalanan dari menjenguk cucu yang baru lahir ke pasar, rencananya mau beli perlengkapan bayi. Nah, dalam perjalanan dari tempat melahirkan ke pasar tersebutlah terjadi kecelakaan tersebut, yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dari tempat pertama Bapak Ibu berangkat. Pak, ini kan pasangan suami istri, ada anak yang masih sekolah atau gimana nggak sih Pak? Kebetulan sudah berumah tangga semua. Oh, gitu.
Izin Pak. Sama tadi Pak yang masalah gelar perkara itu melibatkan berapa saksi dan ahli, ada nggak sih Pak yang dilibatkan itu Gelar total perkara itu biasanya dalam hukum acara ya, baik dalam hukum acara pidana maupun dalam penyidikan itu kan gelar perkara. Alhamdulillah ya, Bapak Komandan tadi datang, terus juga penyidik dan diserukan juga dan disampaikan juga mengenai CCTV oleh keluarga. Markas Denpom Jaya 2 di Jantung, di mana pada sore hari ini kita telah melaksanakan kegiatan gelar perkara berkaitan dengan perkara tabrak lari yang dilaksanakan di mana tergugahnya adalah anggota TNI. Untuk lebih detail nanti akan dijelaskan oleh Denpom selaku penyidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama, saya akan menyampaikan kegiatan hari ini telah melaksanakan gelar perkara sama langkas dan terjadi antara kendaraan Nissan X-Trail yang diberikan oleh Oknum TNI Indonesia Prada MWB yang berpotensi dengan saudara. Perkara kemudian kami sudah menangkap apa saja yang telah kami kerjakan, baik itu tahap penyidikan sampai dengan tahap penyidikan. Untuk para saksi sudah kami periksa di tiga tersangka, kemudian tersangka juga sudah kami amankan di Denpom Jaya 2. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pak, untuk
mobil sendiri itu milik siapa sih Pak kalau boleh tahu? Karena kan platnya L Surabaya. Untuk kendaraan milik dari dan Brigif. Jadi ada MWB ini jabatannya adalah Tamudi. Kalau kepanjangannya Tamtama Tamudi. Dia yang melayani publik dalam kegiatan saya. Kalau keterangan yang bersangkutan ya itu melarikan diri nanti. Untuk keterangan yang didapat karena dia memang anggota masih baru peran, dia punya pengalaman ditambah dengan mungkin dengan rasa tahu, jadi dia pergi meninggalkan TKP dan juga mungkin ada rasa ketakutan ada tindakan yang tidak perlu. Jadi jauh kembali ke kediaman. Dari berdasarkan pengakuan sudah ada keterangan semua mobil. Untuk kecepatan mungkin diperkirakan ya, 60. Untuk konsumsi Kita udah melakukan tes urin melalui tes pack, sementara ini negatif. Memang yang bersangkutan mengantuk pengakuannya. Pak, ini kan katanya udah ditahan. Dia akan diberi hukuman apa? Pasal Ada masalah juga. untuk usahaan pidana kami jerat 3 pasal. Yang pertama pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 22. Yang kedua pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan yang terakhir pasal 3531 KUHP. Tentang lalai meninggalkan orang yang dalam keadaan sekarat. Hukuman maksimal. Tahu. Maksimalnya kalau pasal 310 ayat 4 ancaman pidananya 6 tahun hingga 12 tahun. Pak, untuk Sanksi etik. Oh, hukuman disiplin ya. Nah, kalau kita namanya hukuman disiplin. Jadi kalau misalnya di dalam peraturan TNI itu apabila sudah dijerat hukuman perkara itu akan mengikuti proses perkara pidananya. Tapi terlalu perkara itu baru Pidana dulu. Jadi pidananya dulu didahulukan. Jadi administrasi menyusul. Setelah hukuman pidana dijatuhkan, baru ada sanksi disiplin tersebut. Jadi kita dahulukan pidananya. Pak, kalau kita lihat tadi sini dari pihak keluarga datang, itu yang disampaikan apakah dilakukan mediasi atau sudah dilakukan Kalau dari pihak keluarga sendiri, untuk saat ini tadi disampaikan kepada kami akan mendahulukan proses hukum terlebih dahulu, baru nanti akan ada mediasi. Setelah proses hukum dikawal dengan baik, berjalan dengan baik, baru keluarga akan membuka ruang mediasi. Ya. Tapi mediasi pun juga tetap tidak mengabaikan proses perjalanan perkara. Yang bersangkutan saat itu mengakui nggak bahwa dia menabrak saat itu? Mengakui. Diakui kemana Pak saat itu Pak? Langsung melapor atau enggak? untuk kronologinya Pak dari awal rasa pengakuan dari Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan setelah kejadian kembali ke kediaman melaporkan kejadian tersebut kepada istri dan Jadi yang bersangkutan langsung, kenapa yang bersangkutan kabur? Karena ketakutannya, ya, kalutannya, dan yang bersangkutan juga masih muda, baru berdinas mungkin hitungan tahun, sehingga langsung melarikan diri. Setelah itu langsung melaporkan kepada istri komandan brigade tersebut, dan istri komandan brigade melaporkan kepada dan brigade, dan brigade langsung berkomunikasi dengan kita, sehingga kita langsung bisa mengamankan yang bersangkutan. Pak, dalam kecepatan yang tadi 60 sampai 70 km itu ada indikasi kalau yang bersangkutan itu mengambil jalur korban. Betul, yang bersangkutan memang mengambil jalur korban. Jadi memang karena ngantuknya itu biasa orang ngantuk, sehingga mau kontrol kemudinya lepas, sehingga dia mengambil jalur yang berlawanan dan menabrak korban. Izin
Pak, kan tadi sanksi etiknya itu akan setelahnya ya Pak ya. Kira-kira dia bakal kena sanksi etiknya kayak gimana Pak? Adalah adik kandung daripada korban Saudara Simbolon. Yang kami sampaikan di sini tadi sudah gelar perkara bahwa tadi penyidik sudah menjelaskan rangkaian daripada CCTV ya, dari sejak saat terdakwa atau tersangka ya, juga mengenai Tanya siapa mobil aja? dan mengantar Nggak anak disebut, daripada nggak disebut. pimpinannya Tanya aja, Bang. ke sekolah, terus dia kembali kejadian tersebut hingga mengakibatkan menabrak daripada korban Saudara Simbolon dan Iu Maida Sidoarjo. Memang kecepatannya sangat tinggi, kami lihat tadi juga CCTV sangat sangat berat ya, memang tempat jauh ya, dengan kecelakaan dengan kecepatan yang sangat tinggi mengakibatkan Iu Maida dan Saudara Simbolon harus meninggal dunia. Itu berapa meter sih Pak jarak pas ditabrak itu korban terpental Pak? Karena kan di video kita kan secara ini tidak kita lihat ya, maksudnya berapa meter, tapi sangat jauh. Karena memang kita lihat ya objek subjeknya ya, bahwa tabrakan itu memang hasilnya memang ya tabrakannya memang sangat di luar daripada pemikiran, bahwa memang sangat sampai terbang dan saya kira ada sampai 20 meter atau 10 meter melompat. berarti langsung meninggal dunia di Jelas meninggal dunia di tempat ya. Harapan kita tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Komandan ya, kami dari keluarga, dari anak kandungnya ya Rendra, bahwa kita akan sangat concern, sangat bagaimana memperhatikan ya, bagaimana perkara tindak pidana ini yang sebagaimana tadi dijelaskan ada pasal 310 yang ancamannya 6 tahun ya, dan dendanya 12 juta, terus kemudian ada juga pasal 312 dan juga pasal-pasal lainnya. Tapi kita berharap ini ya, mengenai pasal dalam urusan daripada penyidik, tapi kita harapkan perkara ini akan berjalan dengan bagus, dengan baik, sehingga mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dan menyangkut daripada kepastian hukum. Pak ini Kronologi sendiri itu Pak Simbolon dan istri itu tadinya mau kemana sih Pak? Coba dimakan. Ya, izin menambahkan. Ya, sebelumnya mungkin saya mewakili keluarga sebagai putra sulung dari korban mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Pemdam Jaya, Pak Irsad, Pak Pemdam Jaya, Pak Indra, dan Pak Danwelkom Jaya 2, Pak Simbolon. Terima kasih banyak atas gelar perkara yang telah dilakukan hari ini. Nah, terkait tadi yang sudah ditanyakan dari pihak media, teman-teman media, pertama soal berapa jauh terlemparnya, kebetulan kemarin sempat diinformasikan oleh penyidik. Jadi bapak itu terlempar sejauh 21 meter setelah diukur oleh penyidik, dan ibu terlempar sekitar 12 meter. Ini informasi dari penyidik. Lalu tadi disuguhkan juga kepada kami CCTV, bukti berupa CCTV, rekaman CCTV dari lokasi kejadian sepanjang perjalanan dari pelaku dan korban. Dan memang bukti CCTV tersebut masih ada yang kurang lengkap karena informasi dari penyidik masih ada yang terpotong dan belum didapatkan potongannya. Jadi kami mohon supaya bukti CCTV itu bisa dilengkapi oleh pihak penyidik terutama, karena bukti CCTV itulah yang bisa menegaskan bahwa tersangka Prada MW ini adalah pelaku yang sebenarnya. Kalau bukti CCTV-nya tidak lengkap, maka akan muncul keraguan dari banyak pihak, terutama dari pihak keluarga. Tentunya itu yang kami tunggu dan kita akan tunggu bersama-sama. Yang tadi ditanyakan Kayak kronologi tadi sih Bapak. ya, kronologi Bapak Ibu itu sedang dalam perjalanan dari menjenguk cucu yang baru lahir ke pasar, rencananya mau beli perlengkapan bayi. Nah, dalam perjalanan dari tempat melahirkan ke pasar tersebutlah terjadi kecelakaan tersebut, yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dari tempat pertama Bapak Ibu berangkat. Pak, ini kan pasangan suami istri, ada anak yang masih sekolah atau gimana nggak sih Pak? Kebetulan sudah berumah tangga semua. Oh, Izin Pak, sama tadi Pak yang masalah gelar perkara itu melibatkan berapa saksi dan ahli, ada nggak sih Pak yang dilibatkan itu Gelar perkara itu biasanya dalam hukum acara ya, baik dalam hukum acara pidana maupun dalam penyidikan
penyidikan itu kan gelar perkara, alhamdulillah ya, Bapak Komandan tadi datang, terus juga penyidik dan disebutkan juga dan disampaikan juga mengenai CCTV dari keluarga. Markas Denpom Jaya 2 Cijantung, di mana pada sore hari ini kita telah melaksanakan kegiatan gelar perkara berkaitan dengan perkara tabrak lari yang dilaksanakan di mana terduganya adalah anggota TNI. Untuk lebih detail nanti akan dijelaskan oleh Denpom selaku penyidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, pertama, saya menyampaikan kegiatan hari ini telah melaksanakan gelar perkara karena langkas dan terjadi antara kendaraan Nissan X-Trail yang ditunjukkan oleh oknum TNI berinisial Prada MWB yang berkepentingan dengan saudara. Untuk perkara, kemudian kami sudah menyampaikan apa saja yang telah kami kerjakan, baik itu tahap penyidikan sampai dengan tahap penyidikan. Untuk para saksi sudah kami periksa di tiga tersangka, kemudian tersangka juga sudah kami amankan di Denpom Jaya 2. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pak, untuk mobil sendiri itu milik siapa sih Pak kalau boleh tahu? Karena kan platnya L Surabaya. Untuk kendaraan milik dari dan Rizik. Jadi Prada MWB ini jabatannya adalah pengemudi
Tadi berdasarkan pengakuan sudah ada keterangan semua kok. Untuk kecepatan mungkin diperkirakan ya, 60. Pak, tidak ada antisipasi Untuk konsumsi narkoba Kita udah melakukan tes urin melalui tes pack, sementara ini negatif. Memang yang bersangkutan mengaku pengakuan ini. Pak, ini kan katanya udah ditahan. Dia akan diberi hukuman apa? Pasal Ada pasalnya juga. untuk sangkaan pidana kami jerat 3 pasal. Yang pertama pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 22. Yang kedua pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan yang terakhir pasal 3531 KUHP. Tentang lalai meninggalkan orang yang dalam keadaan sekarat. Hukuman maksimalnya. Kalau Maksimalnya kalau pasal 310 ayat 4 ancaman pidananya 6 tahun 3 12 tahun. Pak, untuk sanksi etik, hukuman disiplin ya. Nah, kalau kita namanya hukuman disiplin. Jadi kalau misalnya di dalam peraturan TNI itu apabila sudah dijerat hukuman perkara itu akan diikuti proses perkara pidananya. Tapi terlalu perkara itu baru Pidana dulu. Jadi pidananya dulu didahulukan. Jadi administrasi menyusul setelah hukuman pidana dijatuhkan baru ada sanksi disiplin tersebut. Jadi kita dahulukan pidananya. Pak, kalau di Pamlia tadi sini dari pihak keluarga datang, itu tidak disampaikan apakah dilakukan mediasi ini seperti apa tadi? Kalau dari pihak keluarga sendiri untuk saat ini tadi disampaikan kepada kami akan mendahulukan proses hukum terlebih dahulu, baru nanti akan ada mediasi. Setelah proses hukum dikawal dengan baik, berjalan dengan baik, baru keluarga akan membuka ruang mediasi. Ya. Tapi mediasi pun juga tetap tidak mengabaikan proses perjalanan perkara. Yang bersangkutan saat itu mengakui nggak bahwa dia menabrak saat itu? Mengakui. Diakui kemana Pak saat itu Pak? Langsung melapor atau enggak? untuk kronologinya Pak dari awal rasa pengakuan dari Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan setelah kejadian kembali ke kediaman melaporkan kejadian tersebut kepada istri dan Jadi yang bersangkutan langsung, kenapa yang bersangkutan kabur? Karena ketakutannya, ya, kalutannya, dan yang bersangkutan juga masih muda, baru berdinas mungkin hitungan tahun, sehingga langsung melarikan diri. Setelah itu langsung melaporkan kepada istri komandan brigade tersebut, dan istri komandan brigade melaporkan kepada dan brigade, dan brigade langsung berkomunikasi dengan kita, sehingga kita langsung bisa mengamankan yang bersangkutan. Pak, dalam kecepatan yang tadi 60 sampai 50 km per jam itu ada indikasi kalau yang bersangkutan itu mengambil jalur korban. Betul, yang bersangkutan memang mengambil jalur korban. Jadi memang karena ngantuknya itu biasa orang ngantuk, sehingga mau kontrol kemudinya lepas, sehingga dia mengambil jalur yang berlawanan dan menabrak korban. Izin Pak, kan tadi sanksi etiknya itu akan setelahnya ya Pak ya. Kira-kira dia bakal kena tes etiknya kayak gimana Pak? Adalah adik kandung daripada korban Saudara Simbolon. Yang kami sampaikan di sini tadi sudah gelar perkara bahwa tadi penyidik sudah menjelaskan rangkaian daripada CCTV ya, dari sejak saat terdakwa atau tersangka ya juga mengenai Tanya siapa mobil dia? dan mengantar Nggak anak disebut, daripada nggak disebut. pimpinannya Tanya aja, Bang. ke sekolah, terus dia kembali kejadian tersebut hingga mengakibatkan menabrak daripada korban Saudara Simbolon dan Iu Maida Sidorio. Memang kecepatannya sangat tinggi, kami lihat tadi juga CCTV sangat sangat berat ya, memang begitu tempat jauh ya dengan
dengan kecepatan yang sangat tinggi mengakibatkan Tim Maida dan Sonder Simbolan harus meninggal dunia. Itu berapa meter sih Pak jarak pas ditabrak itu korban terpental Pak? Karena kan di video kita kan secara ini tidak kita lihat ya, maksudnya berapa meter, tapi sangat jauh. Karena memang kita lihat ya objek subjeknya ya, bahwa tabrakan itu memang hasilnya memang ya tabrakannya memang sangat di luar daripada pemikiran, bahwa memang sangat sampai terbang dan saya kira ada sampai 20 meter atau 10 meter terlempar. berarti langsung meninggal dunia di Jelas meninggal dunia di tempat. Ya. Harapan kita tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Komandan ya, kami dari keluarga, dari anak kandungnya ya, Rendra, bahwa kita akan sangat concern, sangat bagaimana memperhatikan ya, bagaimana perkara tindak pidana ini yang sebagaimana tadi dijelaskan ada pasal 310 yang ancamannya 6 tahun ya, dan dendanya 12 juta, terus kemudian ada juga pasal 312 dan juga pasal-pasal lainnya. Tapi kita berharap ini ya, mengenai pasal adalah urusan daripada penyidik, tapi kita harapkan perkara ini akan berjalan dengan bagus, dengan baik, sehingga mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dan menyangkut daripada kepastian hukum. Pak ini Kronologi sendiri itu Pak Simbolon dan istri ini tadinya mau kemana sih Pak? Coba ditangkap. Ya, izin menambahkan. Ya, sebelumnya mungkin saya mewakili keluarga sebagai putra sulung dari korban mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Pemdam Jaya, Pak Irsad, Pak Kapendam Jaya, Pak Indra, dan Pak dan Denpom Jaya 2, Pak Simbolon. Terima kasih banyak atas gelar perkara yang telah dilakukan hari ini. Nah, terkait tadi yang sudah ditanyakan dari pihak media, teman-teman media, pertama soal berapa jauh terlemparnya, kebetulan kemarin sempat diinformasikan oleh penyidik. Jadi bapak itu terlempar sejauh 21 meter setelah diukur oleh penyidik, dan ibu terlempar sekitar 12 meter. Ini informasi dari penyidik. Lalu tadi disuguhkan juga kepada kami CCTV, bukti berupa CCTV, rekaman CCTV dari lokasi kejadian sepanjang perjalanan dari pelaku dan korban. Dan memang bukti CCTV tersebut masih ada yang kurang lengkap karena informasi dari penyidik masih ada yang terpotong dan belum didapatkan potongannya. Jadi kami mohon supaya bukti CCTV itu bisa dilengkapi oleh pihak penyidik terutama, karena bukti CCTV itulah yang bisa menegaskan bahwa tersangka Prada MW ini adalah pelaku yang sebenarnya. Kalau bukti CCTV-nya tidak lengkap, maka akan muncul keraguan dari banyak pihak, terutama dari pihak keluarga. Tentunya itu yang kami tunggu dan kita akan tunggu bersama-sama. Yang tadi ditanyakan. Kronologi tadi sih Bapak. Ya, kronologi. Kronologi Bapak Ibu itu sedang dalam perjalanan dari menjenguk cucu yang baru lahir ke pasar, rencananya mau beli perlengkapan bayi. Nah, dalam perjalanan dari tempat melahirkan ke pasar tersebutlah terjadi kecelakaan tersebut, yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dari tempat pertama Bapak Ibu berangkat. Pak, ini kan pasangan suami istri, ada anak yang masih sekolah atau gimana nggak sih Pak? Kebetulan sudah berumah tangga semua. Oh, gitu. Izin Pak. Sama tadi Pak yang masalah gelar perkara itu melibatkan berapa saksi dan ahli, ada nggak sih Pak yang dilibatkan itu tentang Gelar perkara itu biasanya dalam hukum acara ya, baik dalam hukum acara pidana maupun dalam penyidikan itu kan gelar perkara. Alhamdulillah ya, Bapak Komandan tadi datang, terus juga penyidik, dan disebutkan juga dan disampaikan juga mengenai CCTV oleh keluarga.
lari yang dilaksanakan di mana terduganya adalah anggota TNI. Untuk lebih detail nanti akan dijelaskan oleh BDPO selaku penyidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, bahwa saya menyampaikan kegiatan hari ini telah melaksanakan 3 perkara. Laka lantas dan terjadi antara kendaraan Nissan X-Trail yang diberikan oleh Oknum TNI Indonesia Prada MWB yang berkontribusi dengan saudari. Satu perkara, kemudian kami sudah menyampaikan apa saja yang telah kami kerjakan, baik itu tahap penyidikan sampai dengan tahap penyidikan. Untuk para saksi sudah kami periksa di tiga tersangka, kemudian tersangka juga sudah kami amankan di Depok Jaya 2. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pak, untuk mobil sendiri itu milik siapa sih Pak kalau boleh tahu? Karena kan platnya L Surabaya. Untuk kendaraan milik dari dan Brigit. Jadi Prada MWB ini jabatannya adalah Tamudi. Kalau kepanjangannya Tamtama Tamudi. Dia yang melayani dan Brig dalam kegiatan sehari-hari. Kalau keterangan yang bersangkutan dia itu melarikan diri dengan apa? Untuk keterangan yang didapat karena dia memang anggota masih dari Prada, dia punya pengalaman ditambah dengan mungkin dengan rasa tahu, jadi dia pergi meninggalkan TKP dan juga mungkin ada alasan ketakutan agak tindakan yang tersebut. Jadi beliau kembali ke kediaman. Tetap Dari berdasarkan pengakuan mengaku Sudah ada keterangan semua kok. untuk kecepatan mungkin diperkirakan ya, 60. Pak, tidak ada registrasi Untuk konsumsi narkoba Kita udah melakukan tes urin melalui suspek, sementara ini negatif. Memang yang bersangkutan mengaku pengakuannya. Pak, ini kan katanya udah ditahan. Dia akan diberi hukuman apa? masalah Ada masalah juga. untuk usahaan pidana kami jerat 3 pasal. Yang pertama pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 22. Yang kedua pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan yang terakhir pasal 3531 KUHP. Demikian. Tentang lalai meninggalkan orang yang dalam keadaan sekarat. Hukuman maksimal. Kalau Maksimalnya kalau pasal 310 ayat 4 ancaman pidananya 6 tahun 3 12 juta rupiah. Pak, untuk sanksi etik, hukuman disiplin ya. Nah, kalau kita namanya hukuman disiplin. Jadi kalau misalnya di dalam peraturan TNI itu apabila sudah dijerat hukuman perkara itu akan mengikuti proses perkara pidananya. Tapi terlalu perkara itu baru Pidana dulu. Jadi pidananya dulu didahulukan. Jadi administrasi menyusul setelah hukuman pidana dijatuhkan baru ada sanksi disiplin tersebut. Jadi kita dahulukan pidananya. Pak, kalau kami lihat tadi sini dari pihak keluarga datang, itu yang disampaikan apakah dilakukan mediasi ini seperti apa tadi Pak? Kalau dari pihak keluarga sendiri untuk saat ini tadi disampaikan kepada kami akan mendahulukan proses hukum terlebih dahulu, baru nanti akan ada mediasi. Setelah proses hukum dikawal dengan baik, berjalan dengan baik, baru keluarga akan membuka ruang mediasi. Ya. Tapi mediasi pun juga tetap tidak mengabaikan proses perjalanan perkara. Pak, yang bersangkutan saat itu mengakui nggak bahwa dia menabrak saat itu? Mengakui. Diakui kemana Pak saat itu Pak? Untuk- Langsung melapor untuk- atau enggak? untuk kronologinya Pak dari awal berdasar pengakuan dari Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan setelah menjadi
keluarga kembali ke kediaman melaporkan kejadian tersebut kepada istri dan anak. Jadi yang bersangkutan langsung, kenapa yang bersangkutan kabur? Karena ketakutannya, ya, kalutannya, dan yang bersangkutan juga masih muda, baru berdinas mungkin hitungan tahun, sehingga langsung melarikan diri. Setelah itu langsung melaporkan kepada istri komandan brigade tersebut, dan istri komandan brigade melaporkan kepada Danbrigade, dan Danbrigade langsung berkomunikasi dengan kita, sehingga kita langsung bisa mengamankan yang bersangkutan. Pak, dalam kecepatan yang tadi 60 sampai 70 km per jam itu ada indikasi kalau yang bersangkutan itu mengambil jalur korban. Betul, yang bersangkutan memang mengambil jalur korban. Jadi memang karena ngantuknya itu biasa orang ngantuk, sehingga mau kontrol kemudinya lepas, sehingga dia mengambil jalur yang berlawanan dan menabrak korban. Izin Pak, kan tadi sanksi etiknya itu akan setelahnya ya Pak ya. Kira-kira dia bakal kena etiknya kayak gimana Pak? Adalah adik kandung daripada korban, saudara Simbolon. Yang kami sampaikan di sini tadi sudah gelar perkara, bahwa tadi penyidik sudah menjelaskan rangkaian daripada CCTV ya, dari sejak saat terdakwa atau tersangka ya, juga mengenai Tanya siapa mobil dia? dan mengantar Nggak anak disebut, daripada nggak disebut. pimpinannya Tanya aja, Bang. ke sekolah, terus dia kembali kejadian tersebut hingga mengakibatkan menabrak daripada korban Sonder Simbolon dan Tiu Maida Sinorio. Memang kecepatannya sangat tinggi, kami lihat tadi juga CCTV sangat sangat berat ya, memang terlempar jauh ya dengan kecelakaan dengan kecepatan yang sangat tinggi mengakibatkan Tiu Maida dan Sonder Simbolon harus meninggal dunia. Itu berapa meter sih Pak jarak pas ditabrak itu korban terpental Pak? Karena kan di video kita secara ini tidak kita lihat ya, maksudnya berapa meter, tapi sangat jauh. Karena memang kita lihat ya objek subjeknya ya, bahwa tabrakan itu memang hasilnya memang ya tabrakannya memang sangat di luar daripada pemikiran, bahwa memang sangat sampai terbang dan saya kira ada sampai 20 meter atau 10 meter terlempar. berarti langsung meninggal dunia di Jelas meninggal dunia di tempat. Ya. Harapan kita tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Komandan ya, kami dari keluarga, dari anak kandungnya ya Rendra, bahwa kita akan sangat concern, sangat bagaimana memperhatikan ya, bagaimana perkara tindak pidana ini yang sebagaimana tadi dijelaskan ada pasal 310 yang ancamannya 6 tahun ya, dan dendanya 12 juta, terus kemudian ada juga pasal 312 dan juga pasal-pasal lainnya. Tapi kita berharap ini ya, mengenai pasal itu adalah urusan daripada penyidik, tapi kita harapkan perkara ini akan berjalan dengan bagus, dengan baik, sehingga mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dan menyangkut daripada kepastian hukum. Pak ini Kalau di sendiri itu Pak Simbolon dan istri itu tadinya mau kemana sih Pak? Coba ditangkap. Ya, izin menambahkan. Ya, sebelumnya mungkin saya mewakili keluarga sebagai putra sulung dari korban mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Pemdam Jaya, Pak Irsad, Pak Kapendam Jaya, Pak Indra, dan Pak Danwelkom Jaya 2, Pak Simbolon. Terima kasih banyak atas gelar perkara yang telah dilakukan hari ini. Nah, terkait tadi yang sudah ditanyakan dari pihak media, teman-teman media, pertama soal berapa jauh terlemparnya, kebetulan kemarin sempat diinformasikan oleh penyidik. Jadi bapak itu terlempar sejauh 21 meter setelah diukur oleh penyidik, dan ibu terlempar sekitar 12 meter. Ini informasi dari penyidik. Lalu tadi disuguhkan juga kepada kami CCTV, bukti berupa CCTV, rekaman CCTV dari lokasi kejadian sepanjang perjalanan dari pelaku dan korban. Dan memang bukti CCTV tersebut masih ada yang kurang lengkap karena informasi dari penyidik masih ada yang terpotong dan belum didapatkan potongannya. Jadi kami mohon supaya bukti CCTV itu bisa dilengkapi oleh pihak penyidik terutama, karena bukti CCTV itulah yang bisa menegaskan bahwa tersangka
Prada MW ini adalah pelaku yang sebenarnya. Kalau bukti CCTV-nya tidak lengkap, maka akan muncul keraguan dari banyak pihak, terutama dari pihak keluarga. Tentunya itu yang kami tunggu dan kita akan tunggu bersama-sama. Yang tadi ditanyakan, Kayak kronologi tadi si Bapak. ya kronologi. Kronologi Bapak Ibu itu sedang dalam perjalanan dari menjenguk cucu yang baru lahir ke pasar, rencananya mau beli perlengkapan bayi. Nah, dalam perjalanan dari tempat melahirkan ke pasar tersebutlah terjadi kecelakaan tersebut. Yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dari tempat melahir, tempat pertama Bapak Ibu berangkat. Pak, ini kan pasangan suami istri, ada anak yang masih sekolah atau gimana nggak sih Pak? Kebetulan sudah berumah tangga semua. Oh, Izin Pak, sama tadi Pak yang masalah gelar perkara itu melibatkan berapa saksi dan ahli, ada nggak sih Pak yang dilibatkan itu Gelar total perkara itu biasanya dalam hukum acara ya, baik dalam hukum acara pidana maupun dalam penyidikan itu kan gelar perkara. Alhamdulillah ya, Bapak Komandan tadi datang, juga penyidik dan disebutkan juga dan disampaikan juga mengenai CCTV oleh keluarga. kita telah melaksanakan kegiatan gelar perkara berkaitan dengan perkara tabrak lari yang dilaksanakan yang di mana terduganya adalah anggota TNI. Untuk lebih detail nanti akan dijelaskan oleh BDPO selaku penyidik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mungkin salah bahwa saya akan menyampaikan kegiatan hari ini telah melaksanakan 3 perkara karena langkas dan terjadi antara kendaraan Nissan X-Trail yang ditunjukkan oleh Oknum TNI, Indonesia Prada, MWB yang berkoordinasi dengan terjadi satu perkara. Kemudian kami sudah menyampaikan apa saja yang telah kami kerjakan, baik itu tahap penyidikan sampai dengan tahap penyidikan. Untuk para saksi sudah kami periksa di kedua tersangka, kemudian tersangka juga sudah kami amankan di Depok Jaya 2. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pak, untuk mobil sendiri itu milik siapa sih Pak kalau boleh tahu? Karena kan platnya L Surabaya. Untuk kendaraan milik dari dan Rizik. Jadi Prada MWB ini jabatannya adalah Tamudi. Kalau kepanjangannya Tamtama Tamudi. Dia yang melayani Gandrik dalam kegiatan sehari-hari. Kalau keterangan yang bersangkutan ya itu melarikan diri kenapa? Untuk keterangan yang didapat karena dia memang anggota masih dari Prada, dia punya pengalaman ditambah dengan mungkin dengan rasa malu, jadi dia pergi meninggalkan TKP karena juga mungkin ada alasan bersangkutan agak tindakan yang tidak bagus. Jadi beliau kembali ke kediaman. Dari berdasarkan pengakuan mengaku sudah ada keterangan semua kok. Untuk kecepatan mungkin diperkirakan ya, 60. Pak, tidak ada registrasi Untuk konsumsi narkoba Kita udah melakukan tes urin melalui flashback, sementara ini negatif. Memang yang bersangkutan mengantuk pengakuannya. Pak, ini kan katanya udah ditahan. Dia akan diberi hukuman apa? Untuk pasal Ada pasalnya juga. untuk usahakan pidana kami jerat 3 pasal. Yang pertama pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 22. Yang kedua pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan yang terakhir pasal 3531 KUHP. Tiga. Tentang lalai meninggalkan orang yang dalam keadaan sekarat. Hukuman maksimal. Kalau maksimalnya kalau pasal 310 ayat 4 ancaman pidananya 6 tahun 3 12 plus 3 Pak, untuk Sanksi etik. Oh, hukuman disiplin ya. Nah, kalau kita namanya hukuman disiplin. Jadi kalau misalnya di dalam peraturan TNI itu apabila sudah dijerat hukuman perkara itu akan mengikuti proses perkara pidananya. Sampai terlalu perkara itu baru Pidana dulu. Jadi pidananya dulu didahulukan. Jadi administrasi menyusul setelah hukuman pidana dijatuhkan baru ada sanksi disiplin tersebut. Jadi kita dahulukan pidananya. Pak, kalau kita lihat tadi sini dari pihak keluarga datang, itu yang disampaikan apakah dilakukan mediasi atau seperti apa tadi? Kalau dari pihak keluarga sendiri untuk saat ini tadi disampaikan kepada kami akan mendahulukan proses hukum terlebih dahulu, baru nanti akan ada mediasi. Setelah proses hukum dikawal dengan baik, berjalan dengan baik, baru keluarga akan membuka ruang mediasi. Ya. Tapi mediasi pun juga tetap tidak mengabaikan proses perjalanan perkara. Pak, yang bersangkutan saat itu mengakui nggak bahwa dia menabrak saat itu? mengakui. Diakui kemana Pak saat itu Pak? Langsung melapor atau enggak? untuk kronologinya Pak dari awal berdasar pengakuan dari Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan setelah kejadian kembali ke kediaman melaporkan kejadian tersebut kepada istri dan Jadi yang bersangkutan langsung, kenapa yang bersangkutan
bersangkutannya, dan yang bersangkutan juga masih muda, baru berdinas mungkin hitungan tahun, sehingga langsung melarikan diri. Setelah itu langsung melaporkan kepada istri komandan brigadir tersebut, dan istri komandan Danbrig melaporkan kepada Danbrignya, dan Danbrig langsung berkomunikasi dengan kita, sehingga kita langsung bisa mengamankan yang bersangkutan. Pak, dengan kecepatan yang tadi 60 sampai 70 km/jam itu ada indikasi kalau yang bersangkutan itu mengambil jalur korban. Betul, yang bersangkutan memang mengambil jalur korban. Jadi memang karena ngantuknya itu biasa orang ngantuk, sehingga mau kontrol kemudinya lepas, sehingga dia mengambil jalur yang berlawanan dan menabrak korban. Izin Pak, kan tadi sanksi etiknya itu akan setelahnya ya Pak ya. Kira-kira dia bakal kena sanksi etiknya kayak gimana Pak? Adalah adik kandung daripada korban Saudara Simbolon. Yang kami sampaikan di sini tadi sudah gelar perkara, bahwa tadi penyidik sudah menjelaskan rangkaian daripada CCTV ya, dari sejak saat terdakwa atau tersangka ya, juga mengenai Tanya siapa mobil nih? dan mengantar Nggak anak disebut, daripada nggak disebut. pimpinannya Tanya aja, sampai Bang. ke sekolah, terus dia kembali kejadian tersebut juga mengakibatkan menabrak daripada korban Saudara Simbolon dan Iu Maida Sidoarjo. Memang kecepatannya sangat tinggi. Kami lihat tadi juga CCTV sangat sangat berat ya. Memang terlempar jauh ya dengan kecelakaan dengan kecepatan yang sangat tinggi, mengakibatkan Iu Maida dan Saudara Simbolon harus meninggal dunia. Itu berapa meter sih Pak jarak pas ditabrak itu korban terpental Pak? Karena kan di video kita secara ini tidak kita lihat ya, maksudnya berapa meter, tapi sangat jauh. Karena memang kita lihat ya objek subjeknya ya, bahwa tabrakan itu memang hasilnya memang ya tabrakannya memang sangat di luar daripada pemikiran, bahwa memang sangat sampai terbang dan saya kira ada sampai 20 meter atau 10 meter terlempar. berarti langsung meninggal dunia di Jelas meninggal dunia di tempat ya. Harapan kita tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Komandan ya, kami dari keluarga, dari anak kandungnya ya Rendra, bahwa kita akan sangat concern, sangat bagaimana memperhatikan ya, bagaimana perkara tindak pidana ini yang sebagaimana tadi dijelaskan ada pasal 310 yang ancamannya 6 tahun ya, dan dendanya 12 juta. Terus kemudian ada juga pasal 312 dan juga pasal-pasal lainnya. Tapi kita berharap ini ya, mengenai pasal itu adalah urusan daripada penyidik, tapi kita harapkan perkara ini akan berjalan dengan bagus, dengan baik, sehingga mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dan menyangkut daripada kepastian hukum. Pak ini Kalau sendiri itu Pak Simbolon dan istri itu tadinya mau kemana sih Pak? Coba dimakan. Ya, izin menambahkan. Ya, sebelumnya mungkin saya mewakili keluarga sebagai putra sulung dari korban mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Pemdam Jaya, Pak Irsad, Pak Kapendam Jaya, Pak Indra, dan Pak Danwelkom Jaya 2, Pak Simbolon. Terima kasih banyak atas gelar perkara yang telah dilakukan hari ini. Nah, terkait tadi yang sudah ditanyakan dari pihak media, teman-teman media, pertama soal berapa jauh terlemparnya, kebetulan kemarin sempat diinformasikan oleh penyidik. Jadi bapak itu terlempar sejauh 21 meter setelah diukur oleh penyidik, dan ibu terlempar sekitar 12 meter. Ini informasi dari penyidik. Lalu tadi disuguhkan juga kepada kami CCTV, bukti berupa CCTV, rekaman CCTV dari lokasi kejadian sepanjang perjalanan dari pelaku dan korban. Dan memang bukti CCTV tersebut masih ada yang kurang lengkap karena informasi dari penyidik masih ada yang terpotong dan belum didapatkan potongannya. Jadi kami mohon supaya bukti CCTV itu bisa dilengkapi oleh pihak penyidik terutama, karena bukti CCTV itulah yang bisa menegaskan bahwa tersangka Prada MW ini adalah pelaku yang sebenarnya. Kalau bukti CCTV-nya tidak lengkap, maka akan muncul keraguan dari banyak pihak, terutama dari pihak keluarga. Tentunya itu yang kami tunggu dan kita akan tunggu bersama-sama. Yang tadi ditanyakan, kronologi tadi sih Bapak. ya kronologi.
Kronologi Bapak Ibu itu sedang dalam perjalanan dari menjenguk cucu yang baru lahir ke pasar, rencananya mau beli perlengkapan bayi. Nah, dalam perjalanan dari tempat melahirkan ke pasar tersebutlah terjadi kecelakaan tersebut. Yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dari tempat pertama Bapak Ibu berangkat. Pak, ini kan pasangan suami istri, Ya. ada anak yang masih sekolah atau gimana nggak sih Pak? Kebetulan sudah berumah tangga semua. Oh, gitu. Izin Pak. Tadi Pak yang masalah gelar perkara itu melibatkan berapa saksi dan ahli, ada nggak sih Pak yang dilibatkan itu Gelar total perkara itu biasanya dalam hukum acara ya, baik dalam hukum acara pidana maupun dalam penyidikan itu kan gelar perkara. Alhamdulillah ya, Bapak Komandan tadi datang, juga penyidik dan disebutkan juga dan disampaikan juga mengenai CCTV oleh keluarga. kita telah melaksanakan kegiatan gelar perkara berkaitan dengan perkara tabrak lari yang dilaksanakan di mana terduganya adalah anggota TNI. Untuk lebih detail nanti akan dijelaskan oleh BPO selaku penyidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya akan menyampaikan kegiatan hari ini telah melaksanakan gelar perkara lantas dan terjadi antara kendaraan Nissan X-Trail dengan
saja yang telah kami kerjakan, baik itu tahap penyidikan sampai dengan tahap penyidikan. Untuk para saksi sudah kami periksa di kedua tersangka, kemudian tersangka juga sudah kami amankan di Depok Jaya 2. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pak, untuk mobil sendiri itu milik siapa sih Pak kalau boleh tahu? Karena kan platnya L Surabaya. Untuk kendaraan milik dari dan Brigif. Jadi Rada MWB ini jabatannya adalah Tamudi. Kalau pertanyaannya Tamtama Tamudi. Dia yang melayani Gandrik dalam kegiatan sehari-hari. Kalau keterangan yang bersangkutan pria itu melarikan diri kenapa? Untuk keterangan yang didapat karena dia memang anggota masih baru Praja, dia punya pengalaman ditambah dengan mungkin dengan rasa tahu, jadi dia seperti meninggalkan TKP karena juga mungkin ada alasan ketakutan agak tindakan yang sudah berlaku. Jadi jauh kembali ke kediaman. Dari berdasarkan pengakuan mengaku sudah ada keterangan semua kok. Untuk kecepatan mungkin diperkirakan ya, 60. Pak, tidak ada registrasi Untuk konsumsi narkoba Kita udah melakukan tes urin melalui tes pack. Sementara ini negatif. Memang yang bersangkutan mengantuk pengakuannya. Pak, ini kan katanya udah ditahan. Dia akan diberi hukuman apa? Pasal Ada pasalnya juga. untuk usahaan pidana kami jerat 3 pasal. Yang pertama pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 22. Yang kedua pasal 312 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dalam kota jalan. Dan yang terakhir pasal 3531 KUHP. Tiga. Tentang lalai meninggalkan orang yang dalam keadaan sekarat. Hukuman maksimal. Kalau Maksimalnya kalau pasal 310 ayat 4 ancaman pidananya 6 tahun 3 12 Pak, untuk sanksi etik, hukuman disiplin ya. Nah, kalau kita namanya hukuman disiplin. Jadi kalau misalnya di dalam peraturan TNI itu apabila sudah dijerat hukuman perkara itu akan mengikuti proses perkara pidananya. Tapi terlalu perkara itu baru Pidana dulu. Jadi pidananya dulu didahulukan. Jadi administrasi penyusul setelah hukuman pidana dijatuhkan baru ada sanksi disiplin tersebut. Jadi kita dahulukan pidananya. Pak, kalau kita lihat tadi sini dari pihak keluarga datang, itu yang disampaikan apakah dilakukan mediasi dan seperti apa tadi? Kalau dari pihak keluarga sendiri untuk saat ini tadi disampaikan kepada kami akan mendahulukan proses hukum terlebih dahulu, baru nanti akan ada mediasi. Setelah proses hukum dikawal dengan baik, berjalan dengan baik, baru keluarga akan membuka ruang mediasi. Ya. Tapi mediasi pun juga tetap tidak mengabaikan proses jalan perkara. Pak, yang bersangkutan saat itu mengakui nggak bahwa dia menabrak saat itu? Mengakui. Diakui kemana Pak saat itu Pak? Langsung melapor atau enggak? untuk kronologinya Pak dari awal rasa pengakuan dari Berdasarkan keterangan yang kami dapatkan setelah kejadian kembali ke kediaman melaporkan kejadian tersebut kepada istri dan anak. Jadi yang bersangkutan langsung, kenapa yang bersangkutan kabur? Karena ketakutannya, ya, talutannya, dan yang bersangkutan juga masih muda, baru berdinas mungkin hitungan tahun, sehingga langsung melarikan diri. Setelah itu langsung melaporkan kepada istri komandan brigade tersebut, dan istri komandan Danbrig melaporkan kepada Danbrignya, dan Danbrig langsung berkomunikasi dengan kita, sehingga kita langsung bisa mengamankan yang bersangkutan. Pak, dalam kecepatan yang tadi 60 sampai 70 km/jam itu ada indikasi
betul. Yang bersangkutan memang mengambil jalur korban. Jadi memang karena ngantuknya itu biasa orang ngantuk, sehingga mau kontrol kemudinya lepas, sehingga dia mengambil jalur yang berlawanan dan menabrak korban. Izin Pak, kan tadi sanksi etiknya itu akan setelahnya ya Pak ya. Kira-kira dia bakal kena sanksi etiknya kayak gimana Pak? Adalah adik kandung daripada korban Sonder Simbolon. Yang kami sampaikan di sini tadi sudah gelar perkara, bahwa tadi penyidik sudah menjelaskan rangkaian dari pada CCTV ya, dari sejak saat terdakwa atau tersangka ya, juga mengenai Tanya siapa nih? mengantar Nggak anak disebut. daripada Nggak disebut. pimpinannya Tanya aja, Bang. ke sekolah, terus dia kembali kejadian tersebut hingga mengakibatkan menabrak daripada korban Sonder Simbolon dan Yu Maida Sidoarjo. Memang kecepatannya sangat tinggi. Kami lihat tadi juga CCTV sangat sangat berat ya. Memang tempat jauh ya, dengan kecelakaan dengan kecepatan yang sangat tinggi mengakibatkan Yu Maida dan Sonder Simbolon harus meninggal dunia. Itu berapa meter sih Pak jarak pas ditabrak itu korban terpental Pak? Karena kan di video kita secara ini tidak kita lihat ya, maksudnya berapa meter, tapi sangat jauh karena memang